Dalam banyak sesi penutupan sebuah negosiasi bisnis, pertanyaan yang sering muncul adalah kapan kita bisa menandatangani kontraknya atau kapan kita akan menandatangani perjanjiannya. Dari dua pertanyaan itu, maka apa bedanya antara kontrak dan perjanjian? Kedua istilah ini, kontrak dan perjanjian, dalam prakteknya sering digunakan secara berganti-ganti. Selain kontrak dan perjanjian, ternyata masih banyak lagi istilah-istilah yang digunakan sehari-hari dan mirip-mirip. Misalnya MOU, nota kesepahaman, SPK, atau kadang disebut juga PKS. Di video kita kali ini kita akan membahasnya satu persatu istilah-istilah tadi dan mencari tahu apa bedanya. Pertama, perjanjian. Perjanjian ini merupakan istilah aslinya, atau katakanlah istilah yang paling resmi sesuai undang-undang. Istilah perjanjian merupakan istilah yang digunakan dalam kitab undang-undang hukum perdata maupun dalam ilmu hukum atau doktrin. Dalam kitab undang-undang hukum perdata, istilah perjanjian ini sering juga disebut dengan istilah persetujuan, yang artinya kurang lebih sama. Sesuai undang-undang, perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Begitu menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dari pasal itu dapat kita tarik pengertian bahwa pertama, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum itu berupa hak dan kewajiban. Dalam perjanjian jual beli misalnya, pembeli berhak untuk menerima barang dan sekaligus dia wajib untuk membayar harganya. Selain merupakan perbuatan hukum, perjanjian juga harus dilakukan oleh minimal dua pihak atau dua orang yang saling mengikatkan diri. Jadi dalam perjanjian pihaknya harus minimal dua orang, tidak mungkin satu orang. Karena tidak ada orang yang membeli barangnya sendiri dengan uangnya sendiri untuk dirinya sendiri. Orang di sini bisa berarti orang perorangan atau bisa juga berarti badan atau badan hukum perusahaan misalnya. Selain perjanjian, istilah lain yang sering digunakan adalah kontrak. Sebenarnya perjanjian dan kontrak itu sama saja. Sama-sama perbuatan hukum dua pihak yang saling mengikatkan diri sesuai dengan definisinya tadi. Bedanya, istilah kontrak lebih banyak digunakan dalam praktek pembuatan perjanjian yang dibuat secara tertulis. Atau katakanlah kontrak itu merupakan sebuah perjanjian yang dibuat secara tertulis. Karena selain tertulis, sebuah perjanjian juga bisa dibuat secara lisan. Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris dan umumnya banyak digunakan di bidang bisnis. Hal ini karena jarang sekali orang bisnis menjalankan aktivitasnya dengan perjanjian-perjanjian secara lisan. Jadi dibuatlah perjanjian yang sifatnya tertulis, yaitu kontrak. Selain kontrak, istilah perjanjian kadang disebut juga dengan MOU atau kependekan dari Memorandum of Understanding. Seperti halnya kontrak, MOU juga merupakan istilah yang sering digunakan dalam praktek dan bukan merupakan ketentuan undang-undang. MOU merupakan sebuah prakontrak, yaitu kesepakatan awal yang dibuat oleh para pihak sebelum mereka membuat dan menandatangani perjanjian atau kontrak mereka yang sebenarnya. MOU biasanya dibuat setelah dilakukannya negosiasi, tapi karena misalnya para pihak belum siap untuk menandatangani kontrak mereka, karena misalnya diperlukan visibility study dulu untuk kerjasamanya sendiri, maka sebagai ikatan awal dibuatlah MOU. Pertanyaannya, apakah MOU sebagai ikatan awal ini mengikat secara hukum atau tidak? Secara praktis, pada umumnya dibuatnya MOU ini tidak dimaksudkan untuk mengikat para pihak, tapi hanya sebagai gentleman agreement, karena para pihak belum siap untuk menandatangani syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam kontrak mereka. Jadi biasanya para pihak dalam membuat MOU ini tidak bertujuan untuk terlalu mengikat. Kalau berdasarkan penelitian dan visibility study tadi, kerjasama mereka memungkinkan untuk dijalankan, maka kerjasama itu akan dilanjutkan dengan kontrak. Tapi kalau tidak, maka para pihak akan membatalkannya. Meski secara praktis MOU tidak dimaksudkan untuk mengikat para pihak, tapi secara hukum, sepanjang MOU itu mengandung hak dan kewajiban, maka sebuah MOU dapat dipandang layaknya perjanjian yang bersifat mengikat. Selain perjanjian, kontrak, dan MOU dalam praktek sehari-hari, khususnya praktek bisnis,
Sering juga dipakai istilah SPK atau surat perintah kerja, surat perjanjian kerja, atau PKS, perjanjian kerja sama. Istilah-istilah ini sebenarnya sama saja seperti yang tadi, yaitu merupakan perjanjian dari istilah dasarnya. Istilah ini digunakan dalam bahasa sehari-hari orang bisnis hanya untuk kepraktisan semata. Nah, demikian perbedaan antara perjanjian dan istilah-istilah lainnya yang sering digunakan dalam bahasa sehari-hari. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan Anda tentang pengetahuan hukum praktis, sehingga dalam prakteknya Anda tahu harus menggunakan istilah yang mana. Salam.